Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuat video pembelajaran E40 PLP. Instruksi tugasnya yaitu membuat video tanpa siswa atau bisa dengan seperti sinkronus. Nah, izin pemirsa, sebelumnya saya mau set script dulu. Bukan ini. Nah, pertemuan kedua rencananya saya akan membuat model pembelajaran, yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Mata pelajaran akhlak kelas 4 MI, materi akhlak terhadap teman. Alokasi waktu 1 pertemuan atau 2 kali 30 menit. Bismillah. Pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu siswa memahami pentingnya akhlak baik kepada teman. Sila kedua, kenalan kritis, yaitu siswa mampu membedakan perilaku baik dan buruk terhadap teman. Siswa dapat membedakan apa itu perilaku baik, apa itu perilaku buruk kepada teman. Terus yang ketiga yaitu gotong royong. Siswa mampu bekerja sama dalam diskusi kelompok. Ini nanti saya akan membuat kelompok kepada mereka. Terus sila keempat, mandiri, yaitu siswa mampu menyampaikan pendapat secara percaya diri. Yang terakhir yaitu kreatif, siswa mampu membedakan solusi terhadap masalah yang diberikan. Lanjut capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik memahami pentingnya akhlak terpuji terhadap teman dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun rumah. Jadi siswa tidak hanya di sekolah saja baik kepada teman, tapi di rumah juga. Ini capaian pembelajaran yang saya inginkan. Di rumah juga bisa berakhlak baik kepada teman maupun keluarga. Terus tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian akhlak terhadap teman. Apa itu pengertian akhlak terhadap teman? Apa saja? Terus 2. Menyebutkan contoh akhlak baik terhadap teman. Contohnya apa? Nanti siswa harus bisa menyebutkan akhlak baik terhadap teman. Terus yang ketiga, membedakan perilaku baik dan buruk terhadap teman. Yang keempat, menjelaskan cara bersikap baik kepada teman. Yang kelima, menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan sikap terhadap teman. Yang keenam, menyampaikan hasil diskusi kelompok dengan baik atau presentasi di depan. Lanjut, ini sudah pada pertemuan saya bacakan lagi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alurnya yaitu: pertama, siswa memahami arti akhlak terhadap teman. 2. Siswa mengenal contoh perilaku baik kepada teman. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi perilaku buruk terhadap teman. Yang keempat, siswa menganalisis masalah yang berkaitan dengan sikap terhadap teman. Yang kelima, siswa berdiskusi mencari solusi dari masalah. Yang keenam, siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok. Lanjut, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih yaitu problem based learning. Apa sih problem based learning itu? Yaitu merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata
yaitu kita sebagai guru mencari masalah nyata. Nanti siswa disuruh untuk mencari jalan keluar atau solusi. Jadi siswa harus bisa berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari solusi terhadap masalah yang diberikan. Itu pembelajaran model problem based learning atau biasa disebut dengan PBL. Lanjut langkah pembelajaran. 1. Pendahuluan, yaitu pendahuluan itu maksudnya 10 menit, alokasi waktu 10 menit yang terdiri dari 1 salam. Nanti saya akan salam, menyapa mereka, halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Kita harus ceria. Kalau kita ceria, saya sampaikan pada pertemuan kemarin, kalau kita ceria, nanti insya Allah anak-anak juga ikut ceria. Begitupun sebaliknya, kalau anak-anak nanti nggak ceria, kita nggak ceria, anak-anak itu juga ikut nggak ceria. Terus menanyakan, udah sarapan apa belum? Bagaimana, sehat gak? Itu salam pembuka atau sapaan kepada mereka. Lanjut yaitu sebelum memulai pelajaran, yaitu doa. Kita doa dulu, sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Terus absensi juga sudah saya sampaikan. Terus ice breaking juga. Terus apersepsi ini saya menanyakan kepada mereka, bagaimana sih sikap yang baik kepada teman sekolah. Nanti saya akan melihat respon mereka bagaimana. Apakah mereka sudah paham sebelum memulai pelajaran atau belum paham sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, orientasi masalah, alokasi waktu sekitar 10 menit, bisa kurang bisa lebih. Saya akan menceritakan suatu peristiwa. Contohnya ini, Ali memiliki teman baru di kelas. Namun beberapa siswa tidak mau bermain dengannya dan sering mengejeknya karena berbeda daerah. Ali merasa sedih dan tidak nyaman berada di sekolah. Nah, nanti tugasnya siswa mendengarkan cerita yang saya paparkan, menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, apakah sikap teman-teman Ali ini sudah baik atau belum? Pertanyaan kedua, bagaimana perasaannya Ali ketika diejek oleh teman-teman satu kelasnya karena berbeda daerah? Terus saya pertanyaan ketiga yaitu apa yang seharusnya dilakukan kepada teman baru, karena tadi baru pindah karena berbeda daerah. Bagaimana seharusnya kita melakukan teman tersebut dengan baik. Terus mengorganisasi siswa. Ini alokasi 10 menit. Nah, nanti saya akan membagi mereka menjadi kelompok. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 4 kalau enggak 5. 4 orang, terdiri dari 4 orang sampai 5 orang. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan lembar kerja siswa atau LKPD. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan LKPD yang sudah saya printkan. Nah, nanti dalam LKPD itu berisi 1. Pengertian akhlak terhadap teman. 2. Contoh sikap baik kepada teman. 3. Contoh sikap buruk kepada teman. Terus yang terakhir, cara menghormati teman. Ini isi LKPD yang saya akan print besok. Terus para siswa, ada yang namanya pembaca, ada yang penulis, dan ada yang penyaji. Nah, pembaca itu bagaimana maksudnya? Yaitu mereka membaca suatu kasus dan mereka mencari di LKS atau di beberapa sumber yang lain, atau nanya kepada saya juga nggak apa-apa. Itu tugasnya pembaca. Lalu tugasnya menulis, yaitu menulis apa saja yang dibicarakan oleh pembaca. Terus yang terakhir tugasnya penyaji, yaitu menyajikan atau memaparkan apa yang sudah ditulis. Nah, nanti tugasnya penyaji mempresentasikan di depan. Nah, ini membimbing penyelidikan kurang lebih 25 menit. Yang dilakukan siswa, kelompok diminta menganalisis masalah tentang Ali. Nah, isi LKPD-nya ini tadi. Sikap apa yang dilakukan? Nah, ini sudah di atas tadi.
mengembangkan. Nah, ini mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini sekitar 15 menit. Nanti siswa harus presentasi, setiap kelompok presentasi hasil diskusi kelompok. Sebelum presentasi ke depan, nanti saya akan mengontrol mereka. Saya suruh mereka saling tanya jawab antar kelompok sebelum presentasi ke depan. Terus kelompok lain memberikan tanggapan. Nanti mereka saya suruh menyampaikan solusi dari masalah yang diberikan. Solusinya apa? Masalah Ali tadi, berikan solusinya. Nah, nanti tugas saya hanya penguatan materi dan meluruskan jawaban yang kurang tepat. Itu tugas saya. Terus analisis dan evaluasi. Ini terakhir sebelum penutupan, yaitu analisis dan evaluasi. Waktunya kurang lebih 10 menit. Terdiri dari siswa menyimpulkan. Nanti saya akan bantu mereka untuk menyimpulkan apa sih pengertian akhlak terhadap teman, apa saja contoh sikap baik kepada teman, dan yang terakhir apa sih pentingnya menghargai teman. Itu nanti saya akan bantu semua sebelum penutupan. Terus yang terakhir, nanti saya kayaknya akan membuat sebelum refleksi ini, saya membuat ice breaking sebentar supaya mereka fokus kembali kayaknya, tapi tidak saya tulis dalam RPP. Terus refleksi, nanti saya akan menanyakan kepada mereka, jika kalian menjadi temannya Ali, apa yang kalian lakukan? Ini nanti saya tanyakan kepada mereka. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sesuai. Siswa-siswa senang, soalnya saya mencoba untuk mencari hal baru, karena ini madrasah ibtidaiyah, madrasah anak-anak. Jadi kita harus pintar-pintar mencari apa yang mereka inginkan. Biasanya hal-hal baru mereka pasti antusias. Baik, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas bimbingannya Bu Misbah. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.